Ambil di video, pasang background. Setting background. Soalnya dia suruh minta data-datanya udah dikirim ke semua, udah tinggal verifikasinya. Dana bos tuh masuk ke sekolah. Nggak tahu ya, kayak rekening. Dana bos tuh masuk ke sekolah ya sini. Ke rekening sekolah ya. Oh ya, bisa lah kan? Suruh ketua yayasan. Oke. Iya. C. Konversi pers daring terkait pencabutan. Hebat Pak Ilham. Mana Cang, sehat? Halo. Cang, sehat? Cang? Taufik, sehat? Sehat Pak, sehat Pak. Kita tunggu beberapa menit lagi ya. Biar yang lain, biar kita mulai ya. Ya Pak. 5 menit lagi kita mulai lah, 5 menit lagi. Saya ke toilet sebentar ya. Siap Pak.
Mohon izin Bang Icang. Silakan. Sambil menunggu kepala perwakilan ya Bang, kita standby dulu ya Bang ya. Oke, Bang. Tolong Cang dihubungi yang lain Cang, biar kita mulai Cang. Ih, baru 2 orang ini kalian. Ada nggak ya? Ada 6, Bang. 7. 7 dengan saya. Wartawan cuma 3 nih. Oh, 4 ya. Si Sapik. Oh, gitu ya. Sapik udah masuk tadi, Bang. Hah? Si Sapik udah masuk tadi. Iya, iya, udah masuk tuh. Udah masuk. Yang mulai nongol dia tuh. Ya. Irfan, udah bisa kita mulai? Halo, Siapa? Irfan? Ya, ini gimana? Apa kita mulai atau kita tunggu lagi? Boleh menunggu nggak Pak 5 menit? Tapi dihubungin lah yang lain, Pak, biar kalau memang enggak. Mana Ramadan? Lah, aku udah lupa Fatih. Mohon izin Pak Kakak. Ya, kita mulai aja. Iya Pak. Ya, Oke, Bang. silakan. Silakan, Pan.
Terima kasih kesempatannya, Pak Kapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih pada rekan-rekan media yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan sore hari ini dalam rangka konferensi pers terkait terkait penggagalan atau mungkin pembatalan Perka 2019 nomor 19 tahun 2020 WIL Batam. Mungkin kalau lebih detailnya bisa dimaterikan atau diberikan langsung oleh Pak Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Bapak Dr. Lagat Patarsia dari SMH. Waktu dan tempatnya kita persilakan, Pak. Mohon izin. Terima kasih Irfan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman pers sekalian, terima kasih telah bergabung dalam konferensi pers kami via Zoom meeting ini. Ini penting sekali kami harus sampaikan supaya teman-teman pers bisa menjadi perpanjangan tangan kami ke masyarakat terkait dengan sebuah produk yang telah kami tunaikan ya dan dilaksanakan oleh instansi yang menjadi terlapor di Ombudsman. Saya dibantu oleh teman-teman di pemeriksaan. Ini Kepala Pemeriksa Ibu Riana Anugrah telah hadir. Baik, teman-teman sekalian, saya ingin share screen dulu ya. Tolong, Wan, dibuka. Bentar, Pak. Ya, tadi sampaikan sedikit oleh Pak Irfan bahwa adapun yang menjadi topik konferensi pers kami ini adalah terkait dengan telah dilaksanakannya pembatalan Perka 19 Perka BP Batam nomor 19 tahun 2020 tentang pengawas badan usaha oleh Kepala BP Batam. Nah, ini terkait tindak lanjut LHP yang telah disampaikan oleh Ombudsman dari hasil temuannya. Di mana ketika melakukan pemeriksaan atas laporan ini, setelah viral di Kota Batam sekitar Januari tahun 2021, maka atas inisiatif Ombudsman Perwakilan, jadi ini inisiatif ya, ini bukan laporan, tetapi sesuai dengan kewenangan Ombudsman, kami dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan inisiatif melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, ini saya share dulu ya. Saya buat judul hari ini konferensi pers kita, Kepala BP Batam batalkan Perka BP Batam nomor 19 tahun 2020 tentang pengawas badan usaha. Teman-teman pers pasti tahu ya, di Desember Perka 19 ini keluar, di September keluar ya, namun baru menjadi polemik di Desember ketika Kepala BP Batam mengeluarkan SK pembentukan pengawasnya. Jadi kalau Perka 19-nya dasar hukumnya ya terkait dengan pengawas badan usaha, tapi SK-nya personil pengawasnya itu berdasarkan surat keputusan Kepala BP Batam. Kita tahu ada 4 unit usaha di bawah BP Batam, yaitu bandara, rumah sakit, pelabuhan, dan fasilitas lingkungan. Termasuk air itu di bawah fasilitas lingkungan atau Pasling namanya. Nah, berdasarkan Perka ini, Kepala BP Batam bermaksud membentuk suatu tim pengawas sehingga dia membentuk Perka ini. Nah, tim pengawas yang dimaksud di sini adalah organ di BP Batam yang langsung melaporkan kinerjanya kepada Kepala BP Batam.
Nah, ini salah satu menjadi persoalannya. Baik. Nah, waktu itu di Januari akhir ya, pemberitaan media online dan cetak, kami mengutip pemberitaan Batam Post yang sangat viral ketika itu tanggal 26 Januari, di mana mempersoalkan terkait dengan keluarnya SK 249 tentang anggota pengawas badan usaha di lingkungan BB Batam. Ya, yang telah mengangkat pengawas pada badan usaha tersebut untuk pelabuhan, rumah sakit, dan usaha fasilitas lingkungan PASLING, dan usaha bandara dan telekomunikasi. Nah, berdasarkan pemberitaan tersebut menjadi polemik di masyarakat karena ada kontradiktif yang dirasa oleh masyarakat pembentukan anggota pengawasnya, di mana di sana disebutkan dalam perka itu tidak boleh anggota dewan partai politik, tapi faktanya ada Dr. Tengku April Dahlan yang masih aktif sebagai anggota DPRD provinsi dan dokter aktif di lingkungan ID yang diangkat sebagai pengawas untuk rumah sakit BB Batam. Nah, nyata-nyatanya juga mereka adalah tim sukses atau orang dekat kepala BB Batam. Ini menjadi polemik yang ketiga itu. Tidak hanya Pak Teku Aprijal, ada sejumlah nama saya kira teman-teman pasti tahu seperti Horjani Hutagalung, kemudian Samsul Palo, dan yang lain lah ya. Nanti saya akan jelaskan kemudian. Nah, berdasarkan informasi tersebut menjadi berkembang, berpolemik, ada pernyataan beberapa ahli di Kepri, termasuk ahli penelitian kebijakan publik dan kemasyarakatan dan umrah, Bapak Haji Muhammad Suraji, mengatakan bahwa pengangkatan badan pengawas ini mengandung banyak kelemahan. Ya, dia mengatakan tidak ada transparansi pada saat mekanisme perekrutan sehingga menimbulkan praduga negatif. Betul. Jadi implementasi pengangkatan munculnya SK 249 ini memang padahal kalau menurut Perka 19 dibentuk tim penjaringan. Nah, tapi keluarnya SK Kepala Batam 249 ini tidak disertai secara terbuka atau transparan. Dan Ketua Stipol Raja Ali Tanjung Pinang ya mengatakan penunjukan pengawas badan usaha di lingkungan BB Batam yang cenderung bernuansa politik merupakan salah satu konsekuensi dari rangkap jabatan dengan status wali kota sebagai ex officio kepala BB Batam. Jadi menurut beliau perlu adanya peran serta dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemenko Perekonomian untuk merestrukturisasi atau mengevaluasi kelembagaan BB Batam agar tidak menjadi alat kepentingan politik. Nah, jadi dugaan waktu itu memang Kepala BB Batam yang merupakan wali kota Batam, Pak Rudi, telah menjadikan BB Batam pengaruhnya terkait dengan kepentingan politiknya. Kemudian berdasarkan semuanya akhirnya kami memutuskan, jadi Ombudsman Kepri memutuskan melakukan kegiatan investigasi atas prakarsa sendiri atau inisiatif sendiri terkait dengan pembentukan Perka 19 tahun 2019 ya. Maaf, bukan, maksudnya pembentukan peraturan kepala pengusaha KPBB Batam nomor 19 tahun 2020 tentang susunan organisasi dan tata kerja unit kerja di bawah anggota di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Batam. Nah, jadi berdasarkan SOTK Perka 19 tahun 2019 ini tidak ditemukan yang namanya pengawas badan usaha sesuai dengan Perka 19 tahun 2020 yang kami masukkan tadi. Nah, kami melakukan pemeriksaan, ya ini tahapan-tahapan yang kami lakukan, memanggil Kepala BB Batam, yang hadir itu Kepala Biro Hukumnya, Kepala Biro Hukum dan Kepala Biro SDM dan Organisasi, ya. Kemudian kami undang juga Kepala atau Deputi 4 BB Batam, yang datang Direktur Peningkatan Kerja dan Manajemen Risiko, dan Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan. Lalu kami juga melakukan pemeriksaan di lapangan ke bandara, kemudian ke pelabuhan, lalu ke rumah sakit BB Batam dan ke PASLING BB Batam. Nah, ini kami laksanakan rangkaian pemeriksaan. Apa hasilnya? Nah, yang pertama, Ombudsman Kepri menemukan bahwa pembentukan pengawas badan usaha sebagaimana peraturan
Kepala BB Batam nomor 19 tahun 2020 ini tentang pengawas badan usaha lingkungan BB Batam tidak dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian Pan-RB maupun dengan Dewan Kawasan Batam. Jadi sesuai dengan ketentuan Dewan Kawasan, maka pembentukan SOTK itu di-SK-kan oleh Dewan Kawasan. Nah, karena ini adalah penambahan organ, harusnya yang pertama dia minta konsultasi ke Dewan Kawasan, yaitu yang diketuai oleh Menko Ekonomi, dan melaporkan kepada Pan-RB, Kementerian Pan-RB. Kenapa? Karena ini menyangkut pegawai. Jadi semua menyangkut pegawai, penambahan struktur, perubahan segala macam itu harus dikonsultasikan ke Kementerian Pan-RB. Nah, karena tidak dilakukan konsultasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini ya, maka bahwa dengan tidak dikonsultasikannya dan tidak mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pan-RB, maka Peraturan Kepala BB Batam nomor 19 tahun 2020 bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas. Jadi bertolak belakang dengan PP 41 2001, lalu PP nomor 5 tahun 2011 pasal 2E, lalu peraturan Dewan Kawasan tahun 2020 peraturan Badan Pengusahaan Batam 19 tahun 2019 pasal 262. Temuan yang kedua adalah bahwa pembuatan peraturan Kepala Badan Pengusahaan nomor 19 tahun 2020 tidak adanya amanat dari undang-undang atau peraturan lain. Akan tapi merupakan bagian yang melengkapi unit badan usaha sebagaimana konsekuensi dari dibentuknya unit usaha di BB Batam dengan mengikut kepada Dewan Pengawas Rumah Sakit dan Pengawas PLU. Intinya gini, teman kedua, bahwa Perka 19 tahun 2020 itu bukan perintah undang-undang, bukan turunan undang-undang atau perundang-undangan. Hingga tidak ada aturan induk yang menjadi cantolannya. Bahwa dengan ketentuan di atas, pembentukan peraturan Kepala BB Batam 19 2020 tidak memiliki tujuan pembentukan peraturan jelas, di mana fungsi pengawasan sudah ada dan telah diatur secara berjenjang melalui ketentuan perundang-undangan, sedangkan Perka dimaksud tidak dilandasi dasar hukum yang jelas. Jadi kalau untuk pengawas badan usaha rumah sakit sudah ada namanya Dewan Pengawas Rumah Sakit yang harusnya dibentuk. Dan untuk badan usaha layanan umum ada namanya Dewan Pengawas Badan Layanan Usaha Umum. Layanan umum maksudkan. Yang ketiga temuannya adalah bahwa pengawas badan usaha berdasarkan Perka 19 ini merupakan struktur yang berada di luar organ BB Batam. Karena pengawas badan usaha bukan merupakan pegawai BB Batam meskipun terdapat unsur BB Batam. Nah, ini yang anehnya. Jadi mereka adalah pengawas tapi informasi disampaikan oleh pihak BB Batam, mereka itu bukan organ BB Batam. Pasal 8 dari Perka BB Batam nomor Perka 19 2020 ini disebutkan bahwa pengawas badan usaha di lingkungan Badan Pengusaha BB Batam menyatakan bahwa keanggotaan pengawas badan usaha dapat berasal dari unsur Badan Pengusaha Batam, badan profesional dan atau perwakilan pelanggan badan usaha. Nah, ini yang menjadi temuan yang ketiga. Bahwa dengan ketentuan di atas, unsur pengawas dalam peraturan Kepala BB Batam dalam Perka 19 tahun 2020 bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan di atas, bertentangan dengan PP 41 2001, bertentangan dengan PP 5 tahun 2011, lalu peraturan PP 74 tahun 2012, lalu peraturan Dewan Kawasan 1 tahun 2020 dan peraturan Kepala BB Batam nomor 4 tahun 2010. Di mana disebutkan bahwa pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pulau Bebas terdiri atas pegawai negeri sipil yang berstatus dipekerjakan atau diperbantukan dan non pegawai negeri sipil. Pegawai non negeri sipil merupakan profesional yang dipekerjakan secara tetap atau secara kontrak. Sebenarnya
oleh profesional, ya kan? Tapi perwakilan pelanggan badan usaha ini juga menjadi pertanyaan karena tidak diakomodasi di dalam peraturan Kepala BP Batam sebelumnya nomor 4 tahun 2020. Dan juga terkait dengan personil yang telah ditunjuk, kalau mengacu kepada status keanggotaan status pegawai BP Batam, maka patut dipertanyakan profesionalismenya, ya, anggota dewan, tim ses, orang dekat, apakah itu termasuk golongan profesional dimasuk dengan jenis pegawai di BP Batam. Nah, dengan demikian maka Perka 19/2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bagaimana dia diatur dalam ketentuan di atas. Yang keempat, disebutkan bahwa sebagaimana penjelasan pemeriksaan dan disebutkan terkait dengan penjaringan calon pengawas badan usaha yang berbagai unsur tidak dibentuk tim penjaringan namun dilakukan oleh anggota 4. Jadi tidak ada, padahal disebutkan situ dibentuk tim penjaring. Ya, tapi nyatanya tidak ada. Direktorat yang berada langsung di bawah anggota 4, jadi Pak maksudnya hanya melakukan pemeriksaan administrasi dari calon yang sebelumnya telah ditelusuri sendiri oleh pimpinan. Jadi tidak ada perekrutan terbuka, tapi ada mereka kayaknya tracking begitu saja, atau jangan-jangan mereka sudah tentukan, lalu untuk memenuhi aspek administratif mereka lakukan tracking seadanya saja. Padahal ini bertentangan dengan Perka tersebut. Anggota pengawas badan usaha yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik. Nah ini ada anggota-anggota pengawas yang notabene sebelumnya adalah pengurus partai politik. Memang kami diberikan bukti bahwa mereka telah mengundurkan diri sebelum mereka dilantik atau di SK-kan dalam SK pengawas badan usaha ini. Tapi pada prinsipnya kan ada upaya mengakali supaya mereka memenuhi syarat. Pada dasarnya mereka awalnya tidak memenuhi syarat. Misalnya seperti Pak Makmur, anggota pengawas badan usaha di bidang bandara dan teknologi. Ini dulu adalah Dewan Pembina Partai Nasional Demokrat, Nasdem. Hordian Huta Galung, kita tahu itu wakil ketua bidang pariwisata dan industri kreatif di DPW Partai Nasdem. Cahyadi, ya, ini juga kader Partai Nasdem. Anas Turudin, anggota pengawas badan usaha bandar udara, ini juga anggota Partai Gerindra. Sudirman Dianto, dulu Partai PKB. Samsul Bahri Nasution, Anda pasti tahu ya, beliau ini adalah Dewan Pakar di DPW Partai Nasdem dan juga dia adalah Ketua Kadin versi yang satunya, ya, Ketua Kadin Kota Batam versi yang satunya. Lalu Iskandar Alamsyah, ini pengawas badan usaha bandar udara. Nah ini anggota Golkar dan juga beliau adalah pelaku usaha, ya, di grup Panbil seperti itu. Nah, sehingga dengan ketentuan unsur pengawas tidak dilakukan dengan membentuk tim penjaringan, tapi langsung direkrut, ditunjuk oleh pimpinan BP Batam, sehingga penjaringan tidak transparan karena beberapa calon dimaksud merupakan kader politik, tim sukses, dan orang terdekat. Nah, dapat kami tambahkan, kami juga telah melakukan meminta pendapat ahli, ya, terkait dengan temuan-temuan ini, ya. Jadi ahli mengatakan seperti ini. Pertama, menyangkut kewenangan, Kepala BP Batam memperoleh kewenangan secara delegatif untuk melakukan tata kelola BP Batam secara keseluruhan. Namun dalam pembentukan PRK 19 ini, apakah ada ketentuan peraturan di atas yang secara eksplisit memerintahkan Kepala Batam untuk membentuk pengawas sistem badan usaha? Tadi tidak ada, ya. Apabila tidak ditemukan ketentuan tersebut, maka mungkin saja dapat dikatakan sebagai kewenangan diskresi. Namun kewenangan diskresi tersebut terlebih dahulu harus dilakukan kajian secara ilmiah melalui naskah akademis. Nah ini tidak ada naskah akademis yang dibuat, ya. Ini tujuannya agar dapat terukur, tidak hanya sekedar asumsi, dan apabila tidak terpenuhi maka secara kewenangan membentuk pengawas sudah melampaui kewenangan. Jadi tidak ada perintah undang-undang, tidak ada naskah akademis sebagai kajian, maka ini dianggap sebagai melebihi kewenangan. Yang kedua, prosedur. Kalau dilihat dari
prosedurnya ya, karena pembentukan pengawas tersebut berimplikasi kepada inefisiensi dari segi anggaran, tumpang tindih kewenangan, tugas dan fungsi pengawas eksternal dan pengawas eksternal BPI Batam secara keseluruhan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan keseluruhan antara kompetensi anggota pengawas terpilih dengan kebutuhan dari masing-masing unit usaha. Jadi tadi sama kami sepakat bahwa karena tidak dibentuknya tim penjaringan, maka dianggap ini inefisiensi. Dan karena kami tanya ya, para pengawas ini mendapatkan gaji atau honor. Nah, padahal kepala tiap-tiap unit pengawas ini kan diketuai oleh kepala deputi ya, anggota 1, 2, 3, 4 atau deputi. Nah, berarti mereka mendapatkan gaji struktural kedeputian, mereka juga mendapatkan gaji dari pengawas. Nah, ini kan tumpang tindih. Lalu substansi ya, menurut ahli pembentukan pengawas setiap badan usaha sudahkah sesuai dengan urgensi dan kebutuhan dari tiap-tiap badan usaha, jangan didasarkan pada motif kehendak dari elit politik terhadap termasuk dalamnya tim sukses atau orang-orang terdekat. Namun berdasarkan komposisi dan anggota pengawas badan usaha tersebut, secara implisit sudah terjawab bahwa memang dalam pembentukan pengawas tersebut kuat ada muatan politis. Ya. Nah, itu pendapat inti daripada ahli. Dan akhirnya kami telah mengirimkan surat kepada BPI Batam, surat penyampaian konfirmasi temuan terkait dengan maladministrasi pembentukan Perka 19 tahun 2020. Selama 30 hari kami tunggu, tidak ada tindak lanjut. Lalu kami kirimkan LHP karena ketentuannya kalau konfirmasi temuan tidak dilaksanakan selama 30 hari, maka dikeluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan. Dan tanggal 27 Mei kami sampaikan LHP kepada Kepala BPI Batam. Ya, kita undang sebenarnya mereka beberapa kali hadir, tapi tidak hadir. Pada akhirnya kemudian kita kirimkan orang kita ke sana mengantarkannya. LHP kita itu adalah LHP Ombudsman Kepri nomor 0034/IN/2 Romawi /2021/BTN. Nah, akhirnya kami hari ini mendapatkan balasan telah diterbitkannya Perka 9 tahun 2001 tentang pencabutan peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Belum Bebas nomor 19 tahun 2020 tentang pengawas badan usaha di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Belum Bebas. Kalau Anda lihat menimbang di sana ya, menimbang di sini karena berdasarkan dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Proklambus dan Kepulauan Riau ya, nomor ini yang kami sampaikan surat tanggal 15 April, ini berarti menggunakan konfirmasi temuan yang kami sampaikan. Nah, mereka kemudian membatalkan Perka ini. Saya kira itu dapat saya sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab mungkin. Ibu Riana ditambahkan, Bu Ri? Ya, cukup dulu ya. Nanti tak jawab dibantu. Silakan Pak Irfan. Terima kasih Pak Kaper. Mungkin Bapak Ibu media dapat mengajukan 1 atau 2 pertanyaan yang akan dijawab dahulu oleh Kepala Perwakilan Ombudsman. Mungkin tadi ada Bu Yasinta yang dari Batam Pos. Silakan Bu Yasinta, sudah mengangkat tangannya. Silakan Bu. Atau mungkin boleh di skip dulu bagi Bapak Ibu media lainnya yang sudah siap untuk bertanya mungkin. Ada yang mau tanyakan, Cang? Sarah? Mbak Sarah kayaknya ada Pak. Ayo, silakan.
Silakan Mbak Sarah. Halo Pak. Ya, Pak, perka ini kan pencabutan tentang mohon maaf Pak, tadi agak nggak connect karena agak telat masuknya. Cuman Pak, kenapa tergolong agak sedikit lama ya Pak ya dari keluarnya perka tersebut. Terus kemudian juga yang paling memberatkan dari pelaku industri galangan kapal udah mengadu belum ke Bapak? Karena kalau dari Pak Usman kemarin ngomongnya mereka mereka kepinginnya itu Pak, mohon maaf Pak, agak berisik Pak. nggak apa-apa, Jadi nggak ketik apa-apa. aja kali ya Pak ya. Nggak apa-apa. Berisik Lanjut banget aja. soalnya Pak. Kami dengar kok. Oh dengar ya Pak ya. Berisik banget soalnya Pak. Nah dari galangan kapal kepinginnya Pak nggak hanya retorika kayak yang kemarin-kemarin sebelum masanya Rudi, mereka menaruh harapan besar ketika isu ini dibawa sampai ke kementerian kayak gitu Pak. Oh ya Pak, satu lagi Pak, boleh tidak Pak kami yang telat masuk di Zoom untuk di-share bahannya Bapak lagi Pak, karena ada beberapa hal tadi yang rada miss ketika dibaca. Boleh, nanti kita share ya. Materi saya kita share ya. Apa-apa. Itu Pak, cukup Pak. Nanti tanya lagi Pak. Oke, terima kasih Mbak Sarah. Mungkin Bapak mohon izin Pak Kapar, mau jawab dulu atau satu pertanyaan lagi Pak? Ya, jadi tadi terkait dengan apa bagian yang disampaikan oleh Sarah menyangkut mungkin harapan dari para pelaku kepelabuhanan lah ya, terkait dengan kepelabuhanan, investor di galangan kapal mungkin seperti itu. Ombudsman itu kan bukan lembaga pengambil kebijakan, tapi pengawas, ya. Sehingga sebenarnya kami sangat membutuhkan sekali keluhan-keluhan yang dialami oleh kalangan pengusaha, kalau bisa secara konkret dilaporkan kepada Ombudsman, sehingga kami bisa berangkat secara objektivitas memeriksa keluhan tersebut gitu loh, ya. Agak sulit kami mengembangkan pemeriksaan karena laporan di Ombudsman kan tidak hanya soal masalah persoalan di kepelabuhanan atau galangan kapal, tapi banyak yang lain, sektor lain gitu. Namun sebenarnya dengan pembatalan Perka 19 2020 ini sebenarnya ini salah satu yang menurut kami potensi adanya persoalan serius dalam kepengawasan kepelabuhanan. Ya, kita tidak mau lembaga negara lalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang disisipkan dalam organ negara untuk dimanfaatkan gitu loh. Ya. Seperti pengawas ini kan kepelabuhanan, ya kepala kepelabuhanannya Pak Nelson menganalogikan pengawas itu seperti komisaris. Ya salah gitu loh. Ya kan? Bahwa pengawas itu tidak bisa disamakan seperti personel terbatas pengawas seperti komisaris, tidak, salah dia. Ini adalah badan layanan umum, maka pembentukan organ apapun harus konsultasi. Kalau menyangkut penambahan pegawainya Kemenpan RB, kalau menyangkut kewenangannya kan BP Batam di bawah Dewan Pengawas ya kawasan yang diketuai oleh Menko Perekonomian. Jadi ini nggak jalan. Nah, sebenarnya boleh saja dibentuk fungsi kepengawasan. Tapi perlu kami harus tahu dulu sebenarnya di BB Batam kan ada fungsi pengawas pengawas eksternal ya. Ya, inspektorat kan ada. Apakah mereka sudah difungsikan belum dalam pengawasan sehingga dapat menjadi dasar perlu organ baru pengawasan lain. Kalau contohnya inspektorat tidak berfungsi atau atau kurang dipercaya misal, berarti kan ada masalah soal kepegawaian di BB Batam. Ya, jadi itu yang harusnya dilakukan, penguatan lembaga organ lembaga yang sudah ada
oleh Kepala BPI Batam untuk menguatkan fungsi pengawasan. Nah, tapi dari semua temuan yang kami dapatkan dalam proses pemeriksaan, ada 4 temuan tadi, yaitu menyimpulkan bahwa PRK ini maladministrasi gitu. Maka harus dicabut. Nah, jadi Sarah dan teman-teman PR, silakan tolong disampaikan kepada teman-teman pelaku usaha di bidang menyangkut kepelabuhanan atau galangan kapal. Mari berani dong koordinasi dengan kita, lapor ke kita, sehingga secara konkret kami dapat melakukan pemeriksaan dengan objektif seperti itu. Ya sulit juga, ya mereka banyak mengeluh ke teman-teman PR, tapi mereka nggak membuat laporan karena agak sulit gitu. Mungkin itu ya, Sarah ya. Yang lain mungkin Pak Irfan. Terima kasih Pak Kapar. Mohon izin. Mungkin ada Oke, Bang. pertanyaan lain dari Bang Icang. Silakan Bang Icang. Ya. Oke, Bang. Ya, silakan. Baik, Bang, terima kasih. Mungkin terkait dari beberapa temuan Ombudsman tadi ya. Jadi Abang sampaikan tadi juga SK yang dikeluarkan dari Kepala BP Batam melalui perka yang kemarin itu tuh, Abang bilang tadi cacat hukum gitu ya Bang. Dan harus gimana Bang bahasanya Bang? Ya, maladministrasi sehingga harus dibatalkan. Oke. Kemudian statusnya nanti dari Dewan Pengawas itu seperti apa Bang? Karena saya belum baca juga tuh isi dari perka yang baru itu, perka BP Batam yang baru itu seperti Kalau apa? perkanya ini sudah dibatalkan, maka pengawasnya nggak ada lagi. Oke. Ya karena tadi Abang bilang juga kan ada pengawas inspektoral, pengawas internal. Jadi membuang anggaran gitu. Ketika ada pengawas internal yang juga ikut dalam pengawas yang dibentuk Dewan Pengawas yang dibentuk Kepala BP yang baru gitu. Oke gitu tuh Bang. Oke Bang, gitu aja dulu Bang. Terima kasih Bang Icang. Kira-kira berarti sudah cukup Bang Icang pertanyaannya. Oke. Boleh silakan. Mungkin kira-kira mau langsung ditanggapi Pak Kapar? Ya, setelah kami, ya intinya kami bersyukur ya Kepala BPI Batam akhirnya dengan jiwa besar menyadari kekeliruannya dan kemudian membatalkan perka ini karena ini berpotensi sekali dengan persoalan yang lain ya. Nah, setelah ini kami akan menyurati Kepala BPI Batam untuk mengoptimalisasi fungsi pengawasan internal. Ya, seperti inspektorat tadi ya. Jadi SPI namanya, ya sistem pengawasan internal ya, SPI. Nah, BPI Batam ini kan udah udah lembaga yang lama ya. Saya kira dari dulu kan orang-orangnya kan cukup berkualitas ya, paham soal masalah fungsi pengawasan. Nah, tinggal mungkin kepercayaan dan penguatan fungsinya oleh Kepala BPI Batam sehingga bisa berjalan dengan maksimal. Nah, kami khawatir ini yang belum dilakukan oleh Kepala BPI Batam. Mungkin itu. Terima kasih Pak Kapar. Gimana Bang Icang? Kira-kira? Oke, cukup Bang. Baik. Sepertinya ada pertanyaan lagi Pak Kapar dari kolom chat. Bisa saya bacakan Pak, dari Mbak Sarah dari RRI. Pak, BP Batam saat ini bisa dikatakan gendut ya Pak? Gendutnya berulang di titik-titik strategis Pak. Mungkin bisa langsung Pak Kapar tanggapi. Mohon izin Pak. Kami tidak mau menanggapi ini dulu karena kami memang belum melakukan kajian terkait dengan itu ya. Jadi kami belum bisa menyimpulkan karena kami belum mengerti dimaksud oleh Sarah ini gendutnya di mana ya. Maksudnya mungkin apa ya tidak efektifnya di mana ya.
Eh, contohnya yang mana dulu contohnya, baru akan kami lakukan kajian seperti itu ya. Kecuali memang sudah terang benderang bahwa akibat gendutnya organisasi BP Batam sehingga menimbulkan inefisiensi misal, kami akan tidak lanjutin. Ya. Gitu ya Sarah ya. Bang izin. Ya, silakan Ya. Bang Icang. Nah, Bang, mungkin penegasan terakhir aja Bang. Dari temuan Ombudsman terkait masalah dewan kawasan itu, penegasan dari Ombudsman bahwa dewan pengawas itu harus dibubarkan dengan segera. Sekali lagi, Cang, bahwa dengan keluarnya Perka 9 tahun 2021 ini, maka pengawas badan usaha BB Batam itu otomatis gugur. Gugur ya? Iya, karena pembentukannya Perka Kepala BB Batam dan sudah dicabut kemudian dengan Perka 9 tahun 2001, maka pengawas badan usaha itu sudah nggak ada lagi. Per tanggal 27 Mei, ini suratnya Perkanya 27 Mei. Oke, siap. Berarti BP Batam harus mensosialisasikan itu ya Bang, ke publik ya Bang? Iya. Ya, dan teman-teman ya dengan pemberitaan teman-teman kan masyarakat tahu bahwa pengawas badan usaha itu nggak ada lagi gitu. Oke. Mungkin Saya sudah share materinya tadi ya, Cang ya. Teman-teman mungkin biar mengutip nanti dari jangan keliru ya. Saya sudah share itu. Itu pertanyaan Sarah, pengawas eksternal di BB Batam. Di BB Batam itu nggak ada pengawas eksternal. Tahu kami. Pengawas internal ada. Nah, tadi Perka 19 tahun 2020 ini Sarah itu dibentuk dan melibatkan pihak yang selama ini bukan pegawai BB Batam ya. Dengan kategori dia itu adalah profesional, yang kedua adalah apa ya tadi ya? Sebentar. Ya, yang ada kaitannya dengan layanan BB Batam itu kira-kira. Nah, sehingga ini kan bertentangan karena tidak dikonsultasikan kepada Pan RB satu pegawainya dan kepada Ketua Dewan Kawasan, Dewan Pengawas Dewan Kawasan. Ya, nah, ya sehingga harus dicabut, batalkan. Ya, Sinta betul. Kalau dicabut berarti tidak ada lagi. Ya betul, tidak ada lagi. Ya sudah tidak ada lagi. Perka 19 2020 itu telah dicabut secara hukum. Nah, cara de facto harusnya tidak ada lagi. Nah, ini bukan Dewan Pengawas BB Batam ya, jangan salah, Sarah. Jadi ini bunyi nomenklaturnya adalah pengawas badan usaha ya. Jadi sekali lagi jangan salah, bunyinya itu adalah pengawas badan usaha di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Peluang Bebas Batam. Jadi bukan dewan pengawas, supaya sama-sama ya. Jadi dia itu adalah pengawas badan usaha. Jangan nanti mengundang apa ya, menunggu debatable nanti terkait dengan penyebutan dewannya. Jadi bukan dewan pengawas sekali lagi, tapi pengawas badan usaha BP Batam. Silakan yang lain lagi. ya, silakan
Mbak Yasinta kayaknya ada yang mau tanyain tuh. Ayo Yasinta, mana suaramu? Pak Kapar mohon izin, sepertinya Mbak Sarah ada sedikit komen Pak. Pak, banyak sekali istilah mereka yang mirip-mirip tapi sosialisasi minim, bikin bingung. Kira-kira tanggapan Bapak gimana, Pak? Ya, ya memang betul ya. Jadi ada produk hukum kadang terutama produk menyangkut layanan di BB Batam ya. Itu memang minim sosialisasi ya. Padahal itu menyangkut hal-hal yang wajib diketahui oleh masyarakat yang akan berurusan dengan layanan di BB Batam. Misal terkait dengan administrasi pertanahan misal. Jadi memang masih minimnya sosialisasi terkait dengan produk-produk hukum di BB Batam. Apalagi itu menyangkut layanan yang diberikan. Mas BB Batam, Pak Dendi Gunanjar ya, sorry. Nah, mereka katanya sudah melakukan berbagai sosialisasi di website, di media massa, hanya saja mungkin tidak atau belum optimal. Nah ini kami dorong supaya ke depan, supaya lakukan sosialisasi seoptimal mungkin sehingga masyarakat tahu produk hukum yang dikeluarkan oleh BB Batam. Terima kasih Pak Kapar. Kira-kira Bang Icang atau dari Bang Afi, dari INS TV, atau Mbak Sarah mungkin masih ada mungkin pertanyaan atau mungkin komen, masih bisa dipersilakan. Bang, pakai Bang. Ya, silakan Bang Icang. Izin mungkin dari maksudnya dari Badan Pengawas Usaha ini ketika nanti Kepala BB Batam berkoordinasi dengan lembaga terkait, salah satunya Dewan Kawasan dan Menpan RB. Apakah boleh nantinya, Bang? Ya, pokoknya yang namanya pengawas badan usaha ini awalnya tidak dibentuk. Nah, lalu dibatalkan. Lalu kalau kemudian nanti mereka koordinasi dengan Pan RB dan Dewan Pengawas, ya silakan. Nah, tetapi kan ada temuan dan lagi kan nanti yang bahwa ada nggak turunan perintah undang-undang, ya pembentukan daripada daripada pengawas badan usaha ini. Kalau tidak ada kan malu juga kan, gitu loh, ya. Dan belum tentu Pan RB menyetujui atau Dewan Kawasan menyetujui, bisa jadi tolak kan, gitu. Jadi sebenarnya kami gini, Kepala BB Batam itu dapat saja membentuk sebenarnya yang namanya staf ahli, ya kan. Kalau dia butuh orang-orang yang kompeten di bidangnya untuk membantu dia menganalisis, memberikan masukan dan segala macam, maka staf ahli ini boleh ya tanpa harus perka, cukup dengan surat keputusan gitu loh. Dan itu boleh. Jadi dalam rangka membantu tugas-tugas dia, Kepala BB Batam boleh membentuk staf ahli. Tentu yang harus ahli bidangnya, tidak ahli ece-ece kan gitu kan. Contohnya pengurus partai politik, ya kan, pengurus ormas, bukan. Memang ahli di bidangnya, misal ahli kebandaraan, ahli kepelabuhanan, ahli rumah sakit, ahli terkait dengan layanan air, masalah fasilitas lingkungan contohnya. Nah tadi pertanyaannya si Yasinta ya, gini Yasinta, dalam konsideran hukumnya Pak Rudi itu
memerlukan tim yang dapat memberikan masukan-masukan terkait dengan badan usaha yang diawasi supaya ada dasar Pak Rudi mengambil kebijakan. Jadi tugasnya mengawasi badan-badan usaha itu. Ada 4 badan usaha yang dibentuk ya sesuai dengan badan usaha di bawah BP Batam, yaitu Badan Usaha Kebandaraan dan Teknologi Informasi, kemudian Badan Usaha Kepelabuhanan yang sekarang direkturnya itu adalah Pak Nelson, kemudian Badan Usaha Pasling yang direkturnya adalah Pak Binsar, Badan Usaha Rumah Sakit yang direkturnya BP Batam ya, Rumah BP Batam, yang direkturnya itu Pak Abdalum kalau tidak salah, Dr. Abdalum. Nah, organ pengawas ini ya itu berkantor di badan-badan usaha tersebut, mengawasi mereka, mengawasi kinerjanya dan segala macam. Ada batasan-batasannya memang disebutkan. Ya, walaupun kami juga sebenarnya melihat ada potensi intervensi atau campur tangan dari pengawas ini kepada pelaksana ya, badan usaha itu. Ya, dan ada potensi konflik kepentingannya. Ya, makanya kami simpulkan ini maladministrasi. Ada lagi teman-teman? Cukup ya? Sudah bisa dirangkum ya. Tadi ada materi saya itu, silakan teman-teman ambil lagi di situ. Ya, nanti dianalisis kalau masih kurang silakan telepon kami akan jawab. Ini perlu dipublikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu bahwa Ombudsman telah memerintahkan pembatalan Perka 19 tahun 2020 dan Kepala BI Batam telah membatalkannya itu dengan menerbitkan Perka 9 tahun 2021. Saya kira itu, terima kasih atas atensi teman-teman. Mudah-mudahan kemitraan kita ke depan semakin hangat lagi. Secara khusus mungkin Pak Irfan, rencana kita untuk konferensi pers onsite minggu depan. Silakan Pak Irfan sampaikan dulu, mendahului sebelum surat resmi. Siap, Pak Kapar, terima kasih. Sekalian juga pada sore hari ini, pada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan media Kepri, secara lisan, kami Ombudsman Kepri ingin memberikan undangan kepada Bapak Ibu untuk konferensi pers secara tatap muka di tanggal 15 ya Pak ya, tanggal 15 pukul jam 9.30 pagi di gedung Ombudsman atau di gedung Batam Pos lantai 6. Itu terkaitnya boleh disebutkan Pak? Terkait dengan penilaian standar kepatuhan standar pelayanan publik di Kepri yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Ya, jadi kita akan memberikan penilaian terhadap penyelenggara publik. Jadi selengkapnya nanti mungkin pada tanggal 15 akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan dan tim Ombudsman. Jam berapa Pak Irfan? Jam 9.30 Pak. Ya, jadi Selasa ya teman-teman ya. Nanti undangannya ditujukan kepada Pemprek masing-masing ya. Teman-teman yang hadir gitu, jangan yang lain ya. Nanti di grup di-share undangannya, silakan teman-teman ambil gitu ya. Gitu ya. Siap Pak. Karena harus resmikan kepada Pemprek katanya biar naik beritanya. Ya, Cang. Pak Kapar mau izin Pak. Kasih Bang. Ya, itu ya, sebentar. Ini ada dari Alfi nih, saya jawab sebentar ya, dari Alfi ya. Iya, jadi Alfi betul. LHP terkait dengan pencabutan Perka 19 ini, ya salah satu dalam laporan yang kami periksa sejak Februari kemarin ya, maka keluar sekarang. Nah, ada 100-an lebih laporan kita tangani dan memang sebagian itu menyangkut BB Batam. Bagaimana laporan lain di luar ini? Ada yang sudah dilaksanakan, tetapi ada yang tidak dilaksanakan sampai LHP batas akhirnya sudah selesai. Sekarang
kita tingkatkan ke pusat untuk diterbitkan rekomendasi. Ya, jadi kami tidak berhenti sampai di sini. Ya, kalau seandainya tadi LHP Perka 19 2020 tidak dilaksanakan juga, maka kan kami kirimkan ke pusat untuk ditindaklanjuti. Tapi alhamdulillah Kepala BIM Batam menjalankannya. Gitu. Jadi laporan-laporan lain juga itu secara substansi sudah banyak selesai, namun yang lain juga by progress ya, Alfi ya, nanti dalam dalam kuartal kedua ya kita akan konferensi lagi ya, itu berarti Juni, berarti bulan depan Juli ya, kita konferensi lagi berapa laporan existing, berapa selesai, berapa yang masih by progress. Akhirnya itu dari saya, teman-teman. Terakhir saya mohon maaf bila ada salah dan kurang. Mudah-mudahan bisa semakin baik kemitraan kita ke depan. Akhirnya itu ya. Jadi tanggal 15 itu kita offline ya. Kita di kantor lantai 7 ya, lantai 6 ya. Mudah-mudahan bisa dihadiri. Terima kasih. Saya kembali kepada Pak Irfan. Terima kasih Pak Kapar. Terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan media. Setelah berakhirnya pemaparan dari Pak Kapar, dan mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sebaiknya bukan sebaiknya sih. Terima kasih. Mungkin kita tutup konferensi pers pada sore hari ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-share beritanya ya, biar kami upload lagi di website Ombudsman. Jadi semua seluruh Indonesia bisa membacanya. Baik, terima kasih. Kami lip ya, Cang, mantap ya, Yasinta, Terima kasih Pak. Tara, Nando, dan yang lain Terima ya. kasih, Terima kasih Pak. Mari. Bye. I will there for you. Jadi ingat lagunya Friend. Astagfirullah, aku jatuh aja. Iya. Enggak ding.